نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian tafsir Al-Quran, kita lanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Kita masuk pembahasan surat Ali Imran ayat nomor 48 dan 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala, A'udzu billahi minasy-syaithanir rajim. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahay'atit tayr فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم mu'minin. Allah berfirman, ayat 48 dari surah Ali Imran, wa yu'allimuhul kitaba, dan dia Allah mengajarkan kepada Nabi Isa Alkitab, wal hikmata, dan mengajarkan hikmah, wa taurata, dan mengajarkan Taurat, wal injil, dan mengajarkan kitab Injil. Jadi Allah itu mengajarkan kepada Nabi Isa kitab, sehingga Nabi Isa adalah seorang nabinya Allah Subhanahu wa taala yang langsung diajari ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan dalam Tafsir Al-Muyassar, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah berkata, wa yu'allimuhul kitaba, Allah mengajarinya Alkitab. Alkitab di sini maknanya adalah Alkitabah, diajari menulis. Wassadada fil qawli wal fi'li, dan diajarkan supaya bersikap lurus di dalam berkata-kata dan berbuat. Jadi diajari supaya menjadi seorang manusia, jika berkata-kata yang diucapkan adalah kebenaran, jika berbuat tidak melakukan keburukan. Wa Taurata, dan Allah juga mengajarkan Taurat, allati auhaha Allahu, yang Allah wahyukan Taurat itu ila Musa, kepada Musa alaihi salam.
Jadi Taurat itu walaupun diturunkan, diwahyukan kepada Musa, tapi Isa juga diajari. Karena Bani Israel itu ketika diturunkan Taurat, mereka wajib mengamalkan Taurat. Dan begitu turun Injil, mereka juga tetap wajib mengamalkan apa? Taurat dan Injil. Kemudian wal Injila, dan Allah mengajarkan kepadanya Injil, alladzi anzalallahu alaihi, yang Allah turunkan Injil itu kepada Nabi Isa. Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa. Tapi Isa disuruh untuk mempelajari Taurat juga, bukan hanya mempelajari Injil. Kemudian ayat berikutnya para jemaah, ayat yang ke-49, Allah berfirman, wa rasulan, dan Isa adalah seorang utusan Allah. Jadi dijadikan oleh Allah sebagai seorang rasul, utusan. Ila Bani Israel, yang diutus kepada Bani Israel. Inilah sikapnya ahlu sunnah. Umat Islam itu sikapnya wasatiyah, pertengahan. Kaum Yahudi menganggap Isa waladul zina, anak zina. Iya, kaum Yahudi. Kaum Nasrani menganggap Isa waladul ilah, anak Tuhan. Ya tidak para jemaah. Ahlu sunnah kaum muslimin menganggap Isa manusia, tapi beliau bukan manusia biasa. Beliau adalah seorang nabinya Allah dan rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Anni, sesungguhnya aku, qad ji'tukum, sungguh aku telah datang kepada kalian bi ayatin, membawa ayat. Ayat di sini maksudnya adalah tanda-tanda kebesaran Allah berupa mukjizat. Min rabbikum, ayat dari Allah sesembahan kalian. Apa mukjizatnya Nabi Isa? Satu. Ini mukjizatnya Nabi Isa, satu. Anni, sesungguhnya aku akhluku, aku membuat lakum untuk kalian minat tini, dari tanah, dari unsur tanah. Kahai'atit thairi, seperti bentuknya burung-burung. Jadi beliau membuat dari tanah burung-burung. Fa'anfuhu, kemudian aku tiupkan fihi padanya. Fayakunu, maka jadilah tanah yang aku bentuk menjadi bentuk burung itu menjadi thayram biidznillah, menjadi burung-burung dengan izinnya Allah. Jadi langsung hidup. Ini bukan Nabi Isa bisa menghidupkan, tidak. Ini mukjizat Allah tunjukkan kepada manusia di waktu itu. Saya cerita sedikit pada jamaah, kenapa Nabi Isa diberi mukjizat seperti ini. Ringkasnya, di zaman itu kedokteran itu maju. Jadi ilmu tib, ini mumpung saya berbicara di hadapan dokter-dokter dan para petugas kesehatan di sini, ilmu kedokteran di hadapan Nabi Isa itu maju pesat. Ilmu kedokteran maju pesat. Nah, di saat itu untuk menandingi mereka ahli-ahli kedokteran supaya mau masuk ke dalam agama Islam, beriman kepada Isa, mau mempelajari Injil, maka Isa diberi mukjizat seperti ini untuk mengalahkan ilmunya mereka. Mereka belum bisa membuat burung dari tanah liat kemudian ditiup jadi burung betulan, tidak bisa mereka. Maka dilawan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya demikian ini. Kemudian yang kedua, wa ubrihul akmaha, dan aku mengobati hingga sembuh orang yang buta sejak lahir. Akmah itu buta sejak lahirnya. Jadi buta bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal abrasa, dan orang yang terkena penyakit sopak. Sopak itu apa Pak? Belang-belang putih di tubuhnya, kulitnya belang. Wa uhyil mauta, ini yang kedua tadi ya, menyembuhkan buta dan mengobati apa? Sopak. Yang ketiga, wa uhyil mauta, ini betul-betul menghancurkan yang ini, yang ketiga ini. Dan aku hidupkan orang-orang yang sudah mati. Jadi Isa diberi mukjizat mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal. Apa ada kedokteran modern yang bisa, Pak? Ini tantangan sampai sekarang nggak ada yang bisa. Dokter sehebat apapun, sudah profesor sampai semua rambutnya tidak ada, botak, apa mampu para jemaah menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia? Kalau mampu ya dokternya nggak meninggal, punya obatnya. Nanti obatnya disimpan sendiri, diminum-minum sendiri supaya awet tidak meninggal. Tidak ada yang mampu para jemaah. Tapi Allah memberikan kepada Nabi Isa mukjizat ini. Kemudian kata Allah Ta'ala, biidznillah, dengan izin Allah. Wa unabbi'ukum, yang keempat, mukjizatnya adalah aku akan kabarkan, akan sampaikan, beritahukan kepada kalian
bima ta'kulun, apa yang kalian makan di rumah aku tahu. Wa ma tadakhirun, dan apa yang kalian simpan fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Sampai simpanan makanan yang ada di rumah-rumah itu Nabi Isa bisa menyebutkannya. Ini Nabi Isa bukan dukun, bukan. Beliau dapat wahyu. Kalau dukun kan nebak-nebak para jemaah. Sebenarnya untuk melawan dukun itu mudah para jemaah. Dia misal, kula pun semerap jenengan teng mriki badhe nopo. Nah, karena dukun itu sudah biasa nebak orang, jadi dia waktu itu tepat tebakannya. Loh kok jenengan semerap, lek kula sakit mriki badhe pados obat. Oh, ngertos kula niki ngertos saderenge winarah gitu kan, dukun. Coba tanya sekali-kali dukun ya, Mbah dukun, teng dompet kula niki duitnya pinten? Nah, nggak bisa dia. Yakin tidak bisa, Saudara. Karena nggak bisa nebak duit. Kalau nebak penyakit orang mau datang, oh sampean sakitnya kan ketok wajah kena jantung, kena paru-paru itu keletok. Ambek kadang ini paling paru-paru ini. Kan tebak-tebakan itu aja. Tapi kalau nebak duit bisa Pak Jemaah. Jenengan kalau bisa nebak duit di dompet saya ini, saya kasihkan dompetnya plus ATM-nya Pak Jemaah. Silakan ambil. Berapa duit di dompet saya Pak Jemaah? Ayo dukun Pak yang sakti sekalipun. Tapi kalau nggak bisa, sampean berani membelikan saya mobil baru? Nggak ada berani Pak Jemaah. Karena tidak ada yang tahu perkara gaib, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Isa tahu karena diberita wahyu oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di rumah-rumah itu ada apa, dimakan apa, beliau tahu. Kemudian Allah berfirman, inna fi dzalika, sesungguhnya dalam masalah itu la ayatalakum, benar-benar tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman kepada Allah. Tafsirannya para jemaah, saya baca agak cepat. Wa yaj'aluhu rasulan, Allah jadikan Nabi Isa sebagai utusan ila Bani Israel, yang diutus untuk Bani Israel. Bani Israel itu keturunan Nabi siapa? Yakub. Karena Israel itu artinya hambanya Allah, Abdullah. Israel itu artinya Abdullah, bahasa dahulu ya. Dan yang dimaksud di sini adalah Nabi Yakub alaihissalam. Wa yaqulu lahum, beliau berkata kepada Bani Israel, inni qad ji'tukum bi alamatin min rabbikum, sesungguhnya aku telah datang kepada kalian membawa tanda dari Rabb kalian, tadullu ala anni, yang menunjukkan bahwasanya aku ini benar-benar mursalun minallah, utusan dari Allah. Wa hiya anni asna'u lakum, tanda pertama adalah sesungguhnya aku akan buat untuk kalian minatin, dari tanah, mithlu syakli toir, seperti bentuknya burung-burung, fanfukhu fihi, aku akan tiup tanah tersebut, fayakunu toiron, akan menjadi burung-burung hakikian yang sebenarnya, biidznillah, dengan izin Allah. Yang kedua, wa asfi man wulida a'ma, aku akan jadikan sembuh orang yang terlahir sudah buta sejak lahir. Wa man bihi baros, dan siapa saja yang pada tubuhnya ada sopak, ada belang-belang putih di kulitnya. Yang ketiga, wa uhyi man kana mayyitan biidznillah, aku akan hidupkan siapa yang sudah meninggal dengan izin Allah. Yang keempat, wa ukhbirukum, dan aku kabarkan kepada kalian bima ta'kulun, apa yang kalian makan, wa tadakhirun, dan apa yang kalian simpan, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian, min ta'amikum, dari makanan-makanan. Jadi beliau tahu apa makanan di rumah itu, diketahui oleh beliau. Inna fi dzalikal umur, inna fi hadhil umuril azimati, sesungguhnya di dalam perkara-perkara yang agung ini, allati laysat fi qudratil bashar, yang ini bukanlah kemampuan manusia saja, la dalilan, benar-benar merupakan dalil petunjuk, ala anni nabiullah, sesungguhnya aku ini nabinya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, karena manusia biasa tidak sanggup melakukan seperti itu. In kuntum musaddiqin, jika kalian membenarkan hujajallahi, hujah-hujahnya Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, mukirrina, kalian mengakui, bitauhidihi, mengakui akan kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para jemaah yang bisa disampaikan. Saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan yang siang hari ini hadir di masjid ini dan seluruh kaum muslimin, bahkan saya doakan semua manusia, yang muslim maupun yang tidak muslim, mudah-mudahan yang sakit segera diberi kesembuhan, mudah-mudahan yang menjaga dan keluarganya diberi kesabaran dan memiliki biaya untuk pengobatan. Dan saya doakan semoga rezekinya semuanya diluaskan, semoga yang belum dapat hidayah diberi hidayah, dan semoga yang sudah dapat hidayah istiqomah di atas Islamnya. Dan saya doakan mudah-mudahan negeri ini jadikan negeri yang aman, damai, sentosa,
dan segera diangkat wabah-wabah yang menimpa umat manusia. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini ada sedikit hadiah kitab ya. Nanti yang belum dapat ya kapan-kapan para jemaah. Judulnya Kiat Menghidupkan Bulan Ramadan. Dipun waos, jangan dibuat bantal. Dibaca kitab ini bagus. Nanti biar memasuki Ramadan ini kita sudah penuh dengan persiapan. Saya cari Dr. Widi nggih dibagi monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.